Materi kita tentang belajar sehat ala Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah menasihatkan kepada kita, ni'matani mahbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai tidak mensyukurinya dengan baik. Dua nikmat itu menurut Rasulullah adalah as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kenapa ini tidak disyukuri dengan baik? Dua hal ini kadang tidak diperhatikan. Maka sadarnya ketika sudah pergi. Bapak Ibu, banyak orang merasakan nikmatnya makan itu ketika sakit gigi. Selama ini nggak pernah menyadari bisa makan itu anugerah yang luar biasa. Bisa duduk seperti ini, itu nggak dipikirkan. Padahal sekian pasien di rumah sakit sering bertanya, kapan dok boleh mulai duduk? Kita yang bisa duduk, kita mau ke masjid 200 meter jalan kaki saja sudah protes. Padahal jalan kaki dirindukan oleh sekian orang yang sedang terkena stroke. Tapi karena kita tidak menyadari itu sehat, kemudian tidak kita jaga. Begitu juga waktu. Waktu itu kadang disadari pentingnya ketika sedang diambil, ketika sedang kepepet. Mahasiswa itu yang sering. Akhirnya begitu ujian gak siap, selesai ujian baru sadar. Coba kalau saya kemarin itu belajarnya 3 hari saja. Saya itu belajar hanya 3 menit. Bagaimana mau sukses? Nah, oleh karena itu, mari dua hal ini kita siapkan. Kita jaga kesehatan agar Allah tidak menguji dengan mengambil kesehatan kita itu. Kita juga gunakan waktu sebaik-baiknya agar kita tidak terlena dengan waktu. Ini waktu Bapak Ibu, tidak ada satu detik pun yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Maka ngeman kalau waktu itu kemudian kita biarkan terbuang. Jadi, nanti kita berusaha. Waktu itu kan ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saya kemarin sampaikan di teman-teman AMM, masa lalu itu sudah nggak bisa kita apa-apakan, nggak bisa disentuh lagi. Itu sudah terjadi. Kita punya masa lalu apa? Waktu SD saya dulu suka apa? Udah nggak bisa dibuka. Sementara hari yang akan datang itu masih jadi rahasia Allah. Kita belum tahu apakah besok masih ketemu atau tidak. Yakin besok masih hidup, kita nggak bisa menjawab. Maka untuk esok itu kita sering diminta untuk mengucapkan insya Allah. Nah, waktu yang nyata itu ya sekarang ini. Inilah kehidupan yang nyata. Maka kalau kita menghargai waktu di kehidupan yang nyata ini, mari kita isi dengan kebaikan. Kita gunakan sebagaimana pemberi waktu. Allah yang memberi kehidupan dengan waktu ini. Karena waktu adalah kehidupan itu. Kalau waktu sudah habis, kata Opik, bila waktu telah berhenti. Kalau waktu sudah berhenti habis. Maka mumpung ini waktu masih bisa berjalan. Dan kalau waktu yang kenyataan hidup saat ini kita isi dengan kebaikan, ibu bapak, ternyata saat ini yang baik itu dalam 2 detik jadi masa lalu. Pagi yang kita berangkat subuhan itu sudah masa lalu. Maka kalau kita pengen membuat masa lalu baik, ternyata bikinlah saat ini baik. Dan orang-orang yang saat ininya baik, janji Allah diberi kebaikan selanjutnya. In aksantum li anfusikum. Nanti akan dikembalikan. Maka mari kita syukuri. Riwayat yang lain pentingnya kesehatan ini, Rasulullah menyampaikan, yuhtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah sihhataka qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum sakit. Nah, ini menjadi penting kita paham. Maka jagalah sehatmu sebelum sakitmu ini menjadi tagline kita untuk senantiasa bersyukur akan sehat. Kata orang bijak, kesehatan bukan segala-galanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati jika tidak sehat. Percaya apa betul? Dulu zaman kami kuliah, Bu, kalau pulang bawa makan lauknya tempe, teman sekamar saya itu ngolok-olok. Lauk kok tempe, kapan dulu sih? Wah,
Betul Bu, dulu kalau di tempat kos-kosan kami itu satu-satunya warung makan Padang di Jalan Desi Manjunta itu ya rumah makan Padang Kuntuang itu. Dulu masih jarang rumah makan Padang. Sore warung pecel lele itu juga masih jarang. Kalau lewat warung makan Padang di display bagus seperti itu, ada teman asrama itu guyonnya sama temennya, wis ora usah ditamati, kuwi iki pahit. Karena nggak cukup kalau dulu. Dan kalau makan di warung kok cuma rampung lauknya apa tempe itu kadang pemilik warungnya nggak ngajak senyum. Tapi kalau lauknya apa mas telur itu udah diajak sama ngobrol. Apalagi kalau ayam, wah udah ngajak senyum, ngajak ngobrol, besok datang lagi ya. Gitu. Dan maka ada teman sekarang juga sudah jadi dosen dokter itu kalau beli makanan ke warung ngumpulin teman-temannya itu siapa yang mau titip. Wah, karena teman-temannya kaya jadi dia bisa yang satu bungkus pakai ayam, yang satu bungkus pakai ini, nah yang satu pakai tempe. Itu yang untuk dirinya sendiri. Agar kemudian tidak diolok-olok karena ingin bermartabat gitu. Tapi sekian orang dari berbagai fakultas ketika sudah sukses itu yang tadinya makan daging kambing itu ketika diundang pengajian. Jadi anak-anak itu dulu kalau diundang pengajian, buka masjid suruh tadarus di kompleks kami itu dulu buka ngaji biasanya pun bacanya kan karena waktu itu belum ngaji tuh sana yasinan, pokoknya cepet-cepet dirampungnya ben gulini dan metu gitu. Jadi orang baca yasin ngebut itu ternyata ben konsumsinya cepet keluar. Nggak ada tartil-tartilnya gitu. Acaranya juga paket kataman, tetapi sudah di bapak-bapak yang belum katam diteruskan nanti di rumah masing-masing. Yang penting makanannya segera dihidangkan. Begitu sukses mungkin bisa makan sate 3 kali seminggu. Belum lama di Rumah Sakit Islam Jakarta diajak keliling salah satu direksinya. Kalau dilihat beliau di atas saya sedikit, waktu itu masih 40-an tahun. Wah, ini karirnya sukses. Tapi sakit. Akhirnya dirawat di rumah sakit kita. Saya jadi teringat. Dulu ketika jadi mahasiswa mau makan enak gak bisa karena gak bisa beli. Sekarang karena sudah berbaring di rumah sakit dengan multi organ failure-nya, sekarang ketika kaya mau makan enak gak boleh, gak bisa karena gak boleh. Jadi karena sudah gak sehat gak bisa menikmati. Sekaya apapun kalau gak sehat itu paling tidurnya di kasur 80 cm kali 2 meter di ruangan di situ, bahkan makan di situ, mandi di situ karena nggak sehat. Nah kalau begitu, pengen sehat atau pengen kaya? Wah ini cita-cita bagus Bu, ini siap untuk calon mantu Bu ya. Cita-citanya sehat dan kaya, maka mencari mertua yang kaya gitu ya. Luar biasa. Cara yang benar, cepat itu. Maka harus kita syukuri. Sekarang pertanyaannya, sehat itu apa? Banyak orang bilang hanya sehat itu sekedar tidak minum obat, tidak dalam perawatan dokter. Bukan itu. Kalau hanya seperti itu kok sederhana sekali sehat. Tapi sehat yang sesungguhnya adalah kondisi bahagia dan sejahtera seseorang secara fisik, mental, spiritual, dan peran sosial. Ada orang yang fisiknya sehat tetapi mentalnya nggak sehat, banyak itu Bu. Gelandangan apa si sopir yang di pinggir jalan itu secara mentalnya nggak sehat, tapi itu makan apapun nggak pernah mencret. Oh iya itu luar biasa. Nah pilih yang mana Ibu? Ada yang perasaannya mentalnya senang bahagia tapi spiritualnya enggak. Fungsi sosialnya enggak. Kalau dulu dalam film Si Unyil itu ada Pak Raden. Wayang, tapi apa fungsi sosialnya enggak. Ketika anak-anak minta jabu aja dimarahi. Ketika jamnya kerja bakti bilang encoknya. Nah maka keempat-empatnya itu, dan ternyata menurut kajian sekarang 4 unsur, boleh mencari unsur yang lain, itu sangat terkait kalau kita itu pengen membuat sehat. Sehatnya fisik sangat dipengaruhi kondisi mental. Orang yang stres
itu kadang memudahkan gangguan. Contohnya ketika orang stres, asam lambungnya meningkat, maka banyak adik-adik mahasiswi mau ujian itu tiba-tiba gastrisnya kumat, sakit mah, asmanya kumat. Orang yang stres itu akan menaikkan kadar gula darah. Orang yang stres itu menaikkan kortisol. Orang yang stres itu emosi negatif menaikkan katekolamin. Maka kalau orang itu cuma stres, tensi mesti tinggi sekali. Dan ketika mental ini tenang, Allah itu memberi kita semua sistem kekebalan tubuh. Salah satu namanya adalah natural killer cell. Itu akan berfungsi dengan bagus ketika orangnya itu tenang. Itulah mungkin ada Bapak Ibu, nanti kita kaitkan dengan sini peran spiritual. Orang yang spiritualitasnya bagus ternyata memiliki kadar endorfin yang baik, yang tinggi. Contohnya penelitian di Surabaya ketika diteliti orang-orang yang tahajudnya bagus, diperiksa di laboratorium darahnya, ternyata kortisol darahnya rendah, sistem imunitasnya lebih baik. Orang dalam puncak spiritualitas itu memiliki kadar endorfin tinggi. Maka dulu ketika pada masa sahabat ada orang yang kena panah, dia minta dicabut panahnya ketika sedang sholat. Ya ketika puncak kusuk sholat itu endorfinnya naik. Padahal endorfin itu sebagaimana morfin dari dalam tubuh sehingga namanya endomorfin, singkatan endorfin. Morfin itu kan pembunuh rasa sakit. Nah endorfin itu kekuatannya bisa 300 kali lebih besar daripada morfin yang disuntikkan. Maka wajar ketika sholatnya sedang khusyuk ditarik tidak merasa. Nah kadang kita ini tidak sampai setingkat itu sholatnya. Sudah milih imam yang hafid saja, itu masih saja juga enggak khusyuk. Ini sih suaranya bagus, gitu ya Ustaz Tantowi. Ini suaranya bagus, bacaannya enak, tapi salah dia milih surat. Harusnya kan cukup Al-Ikhlas. Kenapa harus surat sepanjang ini? Sudah enggak khusyuk. Ya kalau sudah seperti itu enggak nikmat, tapi ketika sebetulnya mau sholat di sini tuh awalnya pengen nikmat. Tiba-tiba ini kok sopnya nggak cocok sama keramiknya. Ya, oleh karena itu sosial juga begitu. Orang yang karena kondisi sosialnya nggak benar bisa menghadirkan banyak penyakit. Ini harusnya ada kisah yang panjang, tapi karena waktunya tinggal 2 menit kita sampai. Nah, bagaimana kita mengelola sehat kita? Mengikuti sunnah Rasul itu menjadi penting. Kenapa pentingnya? Rasul saja dihargai oleh penulis-penulis lain sebagai orang yang hebat. Maka umat Islam itu harusnya berbangga punya tauladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita belajar sedikit tentang gaya sehatnya Rasul. Seperti apa hidup sehat gaya Rasulullah? Banyak sumber mengkaji itu. Saya lebih tertarik kalau kita melakukan amalia sehari-hari yang kaitannya dengan ibadah, lakukan ini dengan benar, insya Allah kita akan menjadi bagian dari orang yang sehat sebagaimana Rasul. Umur 63 tahun jarang sakit, bahkan riwayatnya menyebutkan hanya 2 atau 3 kali sakit. Saya ini belum ada 60 tahun. Sakitnya sudah lebih dari 7 kali. Pilek. Kadang kalau sakit diolok-olok, dokter kok sakit? Saya jawabnya, dokter sakit aja kok hilang. Dokter mati aja banyak, saya bilang. Gak usah heran itu. Kadang sakitnya itu diare, Bu, karena dulu senengnya pedes, tiba-tiba sekarang ternyata seiring dengan umur kan kemampuan tubuh berkurang. Padahal saya itu kalau makan tanpa cabai itu seperti makan tanpa pedes. Nah, ada kandungan kapsaisinnya itu sebetulnya cabai itu ada kandungan kapsaisinnya yang bagus untuk kesehatan jantung. Nah, kalau yang suka yang lambungnya kuat itu bagus itu konsumsi cabai. Nah kembali kepada tadi, mengikuti Rasulullah ini kita menjadi sehat. Nah saya akan awali dulu bahwa yang namanya Islamic medicine itu saya memahaminya bagaimana menjaga kesehatan sesuai dengan yang dituntunkan Rasul.
Tapi harus dipahami, yang dilakukan Rasul dan yang diizinkan Rasul, diperbolehkan Rasul, diperintahkan Rasul, itu terkait dengan budaya dulu, atau memang bagian dari yang disyariatkan. Saya kasih contoh biar nggak salah nanti. Rasulullah itu makan nasi putih apa enggak? Enggak. Sekarang pertanyaannya, kalau kita makan nasi putih itu termasuk syar'i apa tidak? Syar'i apa tidak? Ini penting kita jawab. Karena kalau kita ngaji sama Prof Yun itu, ketika kita memahami pakaian syar'i itu adalah pakaian putih sampai bawah itu, Prof Yun lihat dulu. Kalau orang dulu yang Muslim semuanya pakai seperti itu, yang non Muslim tidak seperti itu, berarti itu bagian dari ciri Muslim. Tapi kalau ternyata semua orang Mekah pakaiannya seperti itu, yang Muslim maupun tidak Muslim, berarti bagian dari budaya. Ketika Rasul makan roti tamis, yang non Muslim juga roti tamis, berarti bagian dari budaya. Syariahnya yang mana? Syariahnya yang halal dan thayyib. Sebab sekarang mulai muncul, waduh, Pak, nggak boleh ke rumah sakit. Sebab zaman Rasul itu belum ada rumah sakit. Terus pengobatan apa? Ya kalau pengobatan Rasulullah itu yang herbal dan alami. Bahkan ada ustadz itu di Masjid Mardiah, jangan imunisasi karena imunisasi akan begini-begini. Begitu ditanya sama Dr. Taufik, Ustadz tahu nggak apa yang disuntikkan di imunisasi? Enggak. Ya, akhirnya intinya beliau, saya dokter tapi saya juga ngaji Ustadz. Kalau menyampaikan itu ya dengan pengetahuan yang benar. Wah, anak saya nggak diimunisasi nggak apa-apa, cuman saya kasih madu. Wah, ya ini kalau salah memahami jadinya begini. Akhirnya tidak beberapa lama Ustadz itu datang ke rumah sakit Sarjito, ketemu sama Dr. Taufik lagi. Terus ditanya, Ustadz, ada apa Ustadz? Ini anak saya sakit. Dr. Taufik gimana jawabnya? Kok nggak dikasih madu? Kalau salah memahami kan begitu. Bahkan kemudian ngomong, Ustaz, Bapak ini bagus Pak, ini obat herbal. Karena herbal itu alami, karena alami mesti aman. Ini cocok untuk darah tinggi. Ustaz tadi itu bilang, istri saya biasanya darah rendah. Oh ini juga cocok untuk darah rendah. Karena kalau obat alami itu milih sendiri. Sekarang kan iklannya begitu. Jadi kalau makan ini orang lapar jadi kenyang, orang kenyang jadi lapar, kan itu tuh. Terus dia ngomong jangan dengan barang kimia karena kimia itu berbahaya. Sebentar Bapak Ibu. Kalau ada orang ngomong semua yang herbal aman, herbal itu kan tumbuhan daun-daunan. Itu juga nggak benar. Yang namanya daun ganja itu herbal, ngomong daun. Aman apa enggak? Kalau orang bilang semua alami itu aman, cabai itu alami. Efek sampingnya apa? Mules, mencret. Terus kalau ngomong semua yang kimia berbahaya, sebentar dicek. Air putih itu barang kimia, rumusnya H2O. Kalau kita nggak bersentuhan itu malah berbahaya. Kalau mau bikin kalimat agak bener kan harusnya kimia alami lebih aman daripada kimia sintetis, itu baru benar. Jadi kalau pengen vitamin C ada jambu ya jus jambu saja daripada beli tablet. Tapi karena kemasan bisnis itu luar biasa, terus begitu. Maka penting itu nanti besok ketika ngaji sebetulnya apa itu tibu nabawi. Karena jangan sampai kedokteran modern yang dimulai oleh ulama-ulama Islam dulu, sejak dari Ibnu Rus, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Hawari, yang bahkan tokoh bedah, tokoh ahli mata, bahkan bukunya Qanun Fitih itu diterjemahkan, dicetak ulang lebih dari 13 kali di Eropa sampai abad 17 masih jadi rujukan fakultas kedokteran di sana. Kok kemudian karena kita sekarang merasa tertinggal terus tidak ambil lagi itu ilmu kita. Kimia kan karena pemilik dulu yang mengembangkan ilmu itu namanya alkemi. Matematika namanya logaritma karena kurang jebulnya al-Khawarizmi. Nah kalau aljabar jelas lah.
Maka jangan sampai karena kita merasa sekarang tertinggal terus tidak mengejar itu. Nah ini kupasannya panjang. Kenapa menjaga kebersihan ini bagus untuk kesehatan? Ini gambar-gambarnya. Apa beberapa penyakit yang bisa diatasi, tapi karena waktunya besok. Hanya kita berharap tempat wudhu kita itu ya sebersih ini. Seperti tanah suci, semuanya pakai kursi, sehingga wudhu itu nyaman. Nah di masjid-masjid kita itu kadang wudhu justru menjadikan sakit pinggang. Karena kerannya pendek sekali, wudhunya lembung tenanan gitu. Sehingga ketika mau menyayangi kaki ke, wah itu jadinya malah kejentos-jentos. Coba kalau seperti ini. Tapi orang Indonesia di tanah suci ini tuh nggak pakai duduk, ini tinggal sikil. Itu yang bikin sedih itu. Harusnya dipakai duduk malah tinggal acek-acek. Kita tinggalkan lagi wudhu yang gaya begini. Banyak salah, mohon maaf. Karena nggak boleh kelewat betul ini. Besok kita kupas lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tahun depan ada waktu. Ini ada kajiannya bagaimana sholat itu, bagaimana hubungannya dengan cara penjepit posisi rukuk kita, bagaimana sujud yang menjadikan Dr. Fidelman dari Amerika Serikat masuk Islam setelah mengkaji sujud ini, bagaimana juga sholat hubungannya dengan kortisol, peran endorfin. Maka sholat itu harus dilakukan karena menyegarkan jiwa kita. Sholat ini kekuatan yang luar biasa karena menjadi perintah Rasulullah adalah wasta'inu bisobri wassalah. Maka selalulah sholat power ini yang hebat itu. Dan karena itu jangan lupa selalu sempatin sholat. Banyak salah, mohon maaf, saya langsung mohon pamit pada Ustadz Tawi, Ustadz Nurkolis. Sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu yang hadir. Alhamdulillah ini pengajian yang keberapa Ustadz Tantowi? Pengajian yang kedua saja ini sudah seperti ini. Pengajian pertama 80, ini kedua 180. Kemarin kita udah usul sama Pak Rektor agar dinding yang sini itu diganti kaca, sehingga nanti kalau jamaahnya meludak itu kelihatan dari sana. Insya Allah nanti kalau meludak kita bisa sediakan lagi di masjid atas. Nah nanti kalau meludak lagi kita sewa alun-alun gitu. Pokoknya kita bikin jamaah kita menggunakan. Aku lupa lihada fastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.